Jamaah sekalian, Mau'izah Hasanah renungan fajar kita kali ini adalah terkait dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanda kecelakaan manusia. Alamatus syafawah arba'ah. Alamatus syafawati arba'ah. Dalam sebuah sabdanya Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alamatus syafawati arba'ah. Tanda kecelakaan manusia itu, manusia akan disebut menjadi cilaka, tandanya ada 4. Ini menjadi sebuah renungan kita. Yang pertama, nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Nisyanuz dzunubil madiyah, tidak mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Wa hiya 'indallahi mahfuzah, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, manusia disebut dia cilaka dikarenakan dia tidak mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Padahal kalau kita mau merenung semenjak akil balik sampai saat ini, teramat banyak dosa yang kita perbuat, dosa yang disengaja, yang tidak disengaja, besar, kecil, lahir, batin, berlalu begitu saja. Dengan demikian seharusnya agar tidak dikatakan kita menjadi manusia yang cilaka, maka kebalikannya kita harus senantiasa merenung, mengingat akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Terkait dengan perintah-perintahnya, ya Allah, semenjak akil balik, astagfirullahaladzim, seringkali hamba tinggalkan kewajiban-kewajiban yang Kau perintahkan, ya Rabb. Astagfirullah. Terkait larangan-larangannya, ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah. Terbayang dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, yang di perut, yang di bawah perut, teringat astagfirullahaladzim. Sehingga ini baik senantiasa kita mengingat dosa-dosa. Karenanya untuk amal kebaikan banyak, kita harus senantiasa merasa masih sedikit. Kebalikannya untuk dosa yang kita perbuat sedikit, kita harus merasa sudah banyak. Ya, kita ringkas-ringkas saja. Jadi yang pertama, manusia dia akan disebut manusia yang cilaka. Alau nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Tidak mengingat dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah. Padahal selagi hayat dikandung badan, walau dosa luas alam jagat raya, walau dosa luar biasa tak terhingga, namun Allah Maha Pengampun. Dinanti sebelum malaikat Israel datang memisahkan ruh dari jasad kita, asyik tuh ya, terlebih di sepertiga malam akhir. Ya Allah, bahkan jelang
iqamah kita ba'di qabliyah subuh, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Yang kedua, sebut dia akan menjadi manusia yang cilaka. Yang kedua, Rasulullah dalam sabdanya, wa zikrul hasanatil madiyah wala yadri aku bilat amruddat. Wa zikrul hasanatil madiyah, menyebut segala kebaikan yang telah diperbuat. Wala yadri aku bilat amruddat. Padahal siapapun tidak tahu dengan pasti apakah kebaikan itu diterima atau ditolak. Artinya kalau kita sudah banyak berbuat kebaikan terkait hablum minallah, hablum minannas, ya sudah, tidak perlu disebut-sebut lagi. Itu menara masjid saya itu coba kalau nggak ada saya, jangan, sudahlah. Karena apapun yang kita lakukan, hak prerogatif Allah, apa amal kita pasti diterima atau tidak. Karenanya dalam doa usai sholat kita sering Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apalagi kalau lagi usai tarawih itu ya kita berdoa. Saya sholat witir, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana. Terus kita mohon. Nah, jadi kalau berbuat kebaikan sudah tidak perlu disebut-sebut lagi. Takutnya totalitas yang awalnya ikhlas berkurang, timbul ujub, riya dan sebagainya. Jangankan disebut-sebut, bergumam di dalam hati saja. Lu nggak tahu apa, itu semua saya nggak mau bilang-bilang Gak ada itu kalau nggak ada saya. Ini wah, di hatinya membesarkan diri dari perbuatan baiknya saja sudah ujub. Apakah kebaikan itu diterima atau ditolak? Dan dia sendiri tidak tahu, memang yakin amalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya yang terbaik adalah sudah yang disebut ikhlas, ya. Ya, guru saya bilang kayak buang air besar, selesai dah. Gak usah diingat-ingat lagi, tadinya masuk durian itu, tadinya habis makan soto harga sekian, selesai dah. Ya. Baik, yang ketiga, dia akan disebut cilaka sesuai sabda Rasulullah SAW. Wan nazaru ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Wan nazaru ila man fawqahu fid dunya, memandang kepada orang-orang yang lebih unggul dalam soal dunia. Wa ila man dunahu fid din, memandang kepada orang yang lebih rendah dalam soal agama. Jadi yang ketiga,
wan nazaru ila man fawqahu fid dunya, memandang kepada orang yang sedang lagi unggul dalam soal dunia. Wah, luar biasa ya, sekarang hebat dia. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Yang dia pandang adalah yang dia lihat, kesuksesan duniawi, sehingga standar menilai seseorang dari itunya. Saya punya pengalaman ketika ceramah pakai motor Vespa, dang. Itu sambutannya biasa aja. Itu ceramah pakai mobil, beda. Ya. Padahal innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguhnya Allah, sabda Rasul, tidak melihat dari rupamu dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat Allah hati dan amal. Nah, jadi kita biasakan, ya Allah, luar biasa orang tersebut, padahal kaya raya, tapi luar biasa dermawan, rendah hati, tawaduknya, alimnya. Yang kita lihat, kagum kita seperti itu. Ya Allah, jabatannya luar biasa disandang, tapi bersahaja, luar biasa dermanya, baiknya. Boleh kita ingin seperti hal tersebut. Jangan berhenti kepada sebatas duniawinya. Nah, kebalikannya yang keempat, jangan sampai kita disebut juga cilaka, wa ila man dunahu fiddin, memandang kepada orang yang lebih rendah dalam soal agama. Ya, jadi padahal kita nggak tahu namanya ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Apalagi guru-guru TK, guru-guru ngaji. Ya Allah, itu kita seharusnya salut yang demikian. Apalagi dia mengajar batakokolaba, itu nanti sekian tahun tuh muridnya ada yang baca Qur'annya bagus, ada yang hafiz dan sebagainya. Biasakan kita kalau memandang hal-hal yang sifatnya orang terkait dengan soal keagamaan, jangan kita rendah.